Halo semuanya, hari ini saya Sean Kenzi Rafael Watulingas dan rekan saya Arya Panji Abinawa. ingin membahas sebuah kebiasaan yang sering banget kita alami sebagai mahasiswa, yaitu kebiasaan menunda tugas. Kelihatannya kecil, tapi dampaknya bisa besar sekali. Presentasi ini akan membantu kita memahami kenapa kita sering menunda, apa konsekuensinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk, kita mulai. Ya, kenapa kita menunda? Kita akan cari tahu. Tujuan presentasi ini sederhana. Kita ingin sama-sama memahami bagaimana mengubah kebiasaan menunda kita menjadi kebiasaan mula lebih cepat. Kita akan bahas alasan kenapa kita sering menunda, dampaknya untuk hidup kita, serta solusi praktis dan ringan yang bisa langsung diterapkan. Intinya, bagaimana kita bisa bergerak dan dari kata nanti menjadi sekarang. Nah, biar mudah, kita mulai dengan contoh kasus. Misalnya ada seorang mahasiswa bernama Dimas. Dimas masih punya tugas yang deadline-nya masih lama. Dia pikir, nanti saja, masih panjang. Hari berganti, tetap belum dikerjakan. Sampai akhirnya H-1 dia baru sadar tugas belum tersentuh. Akhirnya panik, begadang, dan hasilnya kurang maksimal. Cerita ini pasti familiar ya, pernah terjadi ke kita juga. Nah, progres Dimas menunda hingga deadline. Di saat ini, kita bisa lihat bagaimana progres Dimas dari awal hingga hari terakhir. Semakin dekat deadline, semakin tinggi tekanan yang dia rasakan. Padahal sebenarnya, kalau mulai sedikit demi sedikit dari awal, tugasnya bisa selesai tanpa stres. Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan menunda membuat segala sesuatu terasa lebih berat di akhir. Selanjutnya, Balik ke pertanyaan di awal. Kenapa sih kita suka menunda? Ada beberapa alasan umum. Pertama, kita merasa waktu masih panjang. Kedua, kita bingung atau takut untuk memulai. Ketiga, perfeksionisme. Kita ingin hasilnya bagus dulu sebelum mulai. Akhirnya malah tidak mulai sama sekali. Dan terakhir, distraksi HP dan media sosial yang bikin kita lupa waktu. Semua alasan ini sangat umum terjadi pada mahasiswa. Selanjutnya, dari sini ada dampak menunda tugas. Sekarang apa dampaknya kalau kebiasaan menunda dibiarkan? Banyak dari kita yang jadi stres menjelang deadline. Kualitas tugas menurun karena dikerjakan terburu-buru. Pola tidur jadi kacau karena begadang. Dan muncul rasa bersalah yang membuat kita tidak percaya diri. Kebiasaan ini mungkin kelihatan kecil, tapi efeknya ke hidup kita besar banget tahu. selanjutnya di slide ini kita bisa lihat dampak negatif dalam bentuk visual. Panik, stres, rasa tidak nyaman, dan kurang tidur adalah hal yang hampir pasti terjadi kalau tugas dikerjakan mepet. Presentasi ini mengingatkan kita bahwa menunda hanya menambahkan beban, bukan menghilangkan. Selanjutnya, Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, tips praktis. Di bagian ini kita bahas cara sederhana yang biasa langsung diterapkan untuk mengurangi kebiasaan menunda. Tipsnya ringan dan cocok untuk mahasiswa. Let's go. ada beberapa cara yang terbukti membantu. Pertama, mulai saja 10 menit. Jangan pikir jauh-jauh, cukup buka laptop dan mulai sedikit. Kedua, pecahkan tugas besar menjadi bagian kecil supaya terasa lebih mudah. Ketiga, kurangi distraksi dari HP atau media sosial dengan mode fokus. Keempat, buat jadwal saat waktu senggang. Cara-cara kecil ini bisa memberikan dampak besar kalau dilakukan secara konsisten. Lanjut. Stop menunda tugas, oke? Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti menunda-menunda tidak membuat tugas hilang, justru membuat stres semakin besar. Kalau kita mulai sekarang, sedikit demi sedikit, kita bisa mengurangi tekanan meningkat kualitas pekerjaan dan membuat hidup perkuliahan jauh lebih nyaman. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil hari ini. Sebagai penutup, saya dan rekan saya, Arya Panji Abinawa, ingin mengingatkan bahwa kita semua mampu berubah. Mulailah dari langkah kecil, jangan tunggu besok atau nanti. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa mengubah kebiasaan dan menjadi
kebiasaan Lebih kita menjadi produktif. lebih produktif. Terima kasih.